Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel kami, Jalan Spiritual. Pada perjalanan spiritual kali ini, kami akan berziarah ke makom Syekh Mahdum Wali Perkasa yang terletak di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Dari Tugu masuk Desa Pekiringan, kami berjalan sejauh 1,5 kilometer menuju makom Syekh Mahdum Wali Perkasa. Suasana jalan raya Pekiringan pada malam hari masih ramai lancar oleh kendaraan. Di depan sana, tepatnya di pertigaan, merupakan area pasar Karangmoncol yang setiap paginya banyak para pedagang dan para pengunjung yang mengunjungi pasar tersebut. Dari pertigaan pasar Karangmoncol, kami berjalan ke arah utara. Di sebelah kiri kami adalah kantor Kecamatan Karangmoncol yang bersebelahan dengan kantor Polsek Karangmoncol dan kantor Koramil Karangmoncol. Dan di sebelah kanan sepanjang jalan raya Pekiringan adalah Sungai Karang atau terkenal dengan Kali Karang. Dari tikungan tajam ini, di sebelah kanan kami adalah SMP Negeri 1 Karangmoncol. Kami terus berjalan menuju arah timur. Dari sinilah jarak menuju makom Syekh Mahdum Wali Perkasa sudah dekat. Ya, sampailah kami di depan Masjid Agung Syekh Mahdum Wali Perkasa. Dan pemirsa bisa memperhatikan bahwa masjid ini termasuk makom Syekh Mahdum Wali Perkasa sudah dimasukkan sebagai cagar budaya Kabupaten Purbalingga. Letak makom Syekh Mahdum Wali Perkasa berada di belakang Masjid Agung ini. Di sebelah kanan jalan raya adalah tempat parkiran, di mana para peziarah parkir di tempat ini. Inilah pemandangan Masjid Agung Syekh Mahdum Wali Perkasa di malam hari. Begitu indah ornamen-ornamen yang bisa kita lihat. Gedung yang tinggi menjulang, berdiri kokoh dan agung, sangat megah. Masjid Agung ini merupakan peninggalan dari Syekh Mahdum Wali Perkasa. Masjid ini dibangun sekitar 500 tahun yang lalu dan sejak tahun 2016 masjid ini direnovasi dan kemudian pada tahun 2018 masjid ini diresmikan oleh Bupati Purbalingga dan dimasukkan sebagai cagar budaya Kabupaten Purbalingga. Adapun bagian yang menjadi cagar budaya yang harus dilindungi adalah 4 saka guru, umpak, blander, sunduk, kili, dan pengeret. Di sebelah selatan Masjid Agung ini ada bangunan kecil di mana bangunan tersebut adalah tempat berwudu. Di sebelah timur adalah tempat berwudu untuk kaum wanita dan di sebelah barat tempat berwudu untuk kaum pria yang masing-masing tempat berwudu itu terdapat 1 kamar mandi kecil. Letak makom Syekh Mahdum Wali Perkasa berada di belakang Masjid Agung ini. Sebelum melakukan ziarah, kami berwudu terlebih dahulu untuk menyucikan badan kami dengan air yang suci di Masjid Syekh Mahdum Wali Perkasa ini.
Dari tempat wudhu ini, kami melanjutkan perjalanan menuju makom Syekh Mahdum Wali Perkasa. Namun, kami melakukan sholat Isya terlebih dahulu. Di depan pintu masuk makom Syekh Mahdum Wali Perkasa, kami berdoa terlebih dahulu memohon keselamatan agar dihindarkan dari segala macam mara bahaya, bencana, malapetaka dan balak. Inilah suasana malam hari di lokasi makom Syekh Mahdum Wali Perkasa. Suasana begitu tentram, menenangkan hati kami. Meskipun tidak begitu terang, namun kita bisa melihat kemegahan bangunan makom Syekh Mahdum Wali Perkasa. Dan ini adalah gazebo, di mana sering digunakan oleh para berziarah untuk beristirahat sambil menunggu peziarah yang sedang berdoa di dalam sana. Halaman yang luas dengan beberapa pohon Kamboja dan pelataran yang dihiasi dengan batu-batu kali asli membuat pemandangan sangat indah dan khidmat untuk dinikmati. Syekh Mahdum Wali Perkasa adalah putra dari Syekh Mahdum Jamil. Syekh Mahdum Jamil adalah putra dari Syekh Mahdum Husain. Syekh Mahdum Husain adalah putra dari Nyi Ageng Rubiah Bekti, dan Nyi Ageng Rubiah Bekti merupakan putri dari Syekh Jambu Karang. Jadi, Syekh Mahdum Wali Perkasa merupakan canggah dari Syekh Jambu Karang atau keturunan keempat dari Syekh Jambu Karang. Jadi, berdasarkan silsilah tersebut, Syekh Mahdum Wali Perkasa adalah keturunan ketiga dari Syekh Atas Angin atau buyut dari Syekh Atas Angin. Sedangkan jika dilihat dari Syekh Jambu Karang ke bawah, Syekh Mahdum Wali Perkasa merupakan canggah dari Syekh Jambu Karang. Syekh Mahdum Wali Perkasa mempunyai 5 orang anak. Yang pertama adalah Nyai Saratiman. Yang kedua adalah Kiai Pangulu. Yang ketiga adalah Pangeran Estri yang menjadi istri Syekh Mahdum Cahyana. Yang keempat adalah Kiai Mas Pekiringan, dan yang kelima adalah Kiai Mas Akhir. Pada era Syekh Mahdum Wali Perkasa inilah Perdikan Cahyana yang dipimpin oleh beliau mendapat surat kekancingan dari Kesultanan Demak atau dalam istilah Jawa disebut dengan Beslit, yang menyatakan bahwa Perdikan Cahyana adalah negeri yang merdeka, negeri yang bebas dari pungutan pajak. Piagam dari Sultan Demak yang berupa serat kekancingan atau beslit dianugerahkan kepada Syekh Mahdum Wali Perkasa karena jasa beliau membantu pembangunan Masjid Demak bersama Wali Sanga. Adapun bantuan yang diberikan oleh Syekh Mahdum Wali Perkasa dalam pembangunan Masjid Demak adalah membuat soko guru dari Tatal
yang dibantu oleh Sunan Kalijaga. Dan yang kedua, beliau membetulkan arah kiblat Masjid Demak yang pada saat itu masih belum tepat. Dari peristiwa itulah Sultan Demak menghargai pengorbanan dan bantuan Syekh Mahdum Wali Perkasa, sehingga beliau Sultan Demak memberikan surat kekancingan atau piagam yang menyatakan bahwa Perdikan Cahyana adalah perdikan yang merdeka, perdikan yang bebas dari pungutan pajak. Marilah kita berziarah untuk mendoakan para waliullah yang telah menyebarkan agama Islam dan untuk mengingatkan kita kepada kematian serta untuk meningkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendapatkan rahmat, hidayah, serta barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian perjalanan spiritual kami. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.